Halo guys, jumpa lagi. Tema untuk kali ini, apa yang akan terjadi? Dan apa yang perlu kalian ketahui? Mengenai kisah percintaan kalian ya oke. Ada healing family issue, ada love yourself first, dan ada wedding. Di sini aku merasa bahwa di sini, sepertinya, beberapa kalian mendapatkan pesan di bulan Juni. Kamu diminta untuk bisa lebih bisa legowo. Dalam hal apapun, bisa lebih ikhlas menerima. Dalam situasi ataupun kondisi apapun. Seperti itu ya, cobalah untuk lebih mencintai diri sendiri. Di sini mungkin kamu lebih sering memprioritaskan orang lain dibandingkan diri kamu sendiri. Tanpa kamu sadari, kamu justru kaya. Membuat dirimu tuh selalu jadi yang kedua. Jadi kamu sering prioritaskan orang lain. Habis itu baru diri kamu. Nah itu ya, tapi dengan kebaikan kamu itu. Dengan sikap kamu yang seperti itu tuh, justru malah membuat diri kamu terus rugi, dan tidak mendapatkan apapun. Justru yang kamu dapat adalah kekecewaan, dan selalu dihadapkan dalam situasi kondisi yang sama. Seolah-olah semesta akan selalu memberikan apapun yang ada di pikiranmu, atau di alam bawah sadar kamu dengan kebaikan kamu ini, bisa juga dapat merugikan diri kamu sendiri. Mungkin beberapa dari kalian melakukan hal baik itu, memang baik ya betul, bagus sekali gitu ya. Cuman ada kalanya, kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri. Cintailah diri kamu sendiri. Di sini ada love yourself first gitu ya. Jadi sebelum kamu memprioritaskan orang lain, alangkah baiknya memprioritaskan diri kamu sendiri ya. Jadi kamu bisa memberikan banyak hal terhadap orang-orang yang kamu sayang itu. Secara maksimal ataupun optimal gitu loh. Ya jangan sampai kamu maksimal atau optimal buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri ya. Kamu nggak bisa seperti itu gitu loh, dan malah itu jadi merugikan diri kamu sendiri gitu ya. Dan di sini ada healing family issue. Mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang memiliki trauma dari masa lalu, trauma di masa kecil, atau mungkin trauma di masalah percintaan, atau ada beberapa yang di sini trauma karena pernah nikah dan gagal ya, bertemu dengan orang yang salah terus. Nah, biar ini tidak terjadi lagi, berarti ada hal yang harus kalian pelajari, atau kalian rubah. Entah itu pola pikir kalian, kebiasaan kalian itu harus di-upgrade, harus dirubah ya supaya tidak mengalami hal yang serupa. Seperti itu ya, jadi benar-benar harus ada yang di-upgrade, dirubah sedemikian rupa, agar kehidupanmu jadi berubah juga. Nah di bulan Juni ini, aku melihat ada perubahan, ataupun pergerakan dalam apa ya? Bukan karakter ya, mungkin lebih ke kebiasaan. Seperti itu ya, kamu benar-benar kayak berubah. Kamu mencoba untuk belajar menerima. Belajar untuk ikhlas. Dan memang itu yang harus kamu lakukan ya. Dan jika kalian bisa benar-benar berubah, merubah pola pikir kamu, merubah kebiasaan kamu, kamu sekarang jadi jauh lebih bisa memprioritaskan dan menghargai diri kamu sendiri. Akhirnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat untuk kamu dan berpotensi. Kamu dipertemukan dengan jodoh atau cinta sejati kamu gitu ya. Ya misalnya di antara kalian ada yang sudah pernah menikah dan selalu bertemu dengan orang yang salah lagi, salah orang terus. Nah siapa tahu dengan perubahan kamu ini, dengan kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, dan akhirnya Tuhan mempertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Jadi kamu bisa lebih lebih tenang, lebih damai pikiran juga ya. Benar-benar bahagia banget yang akan kamu dapatkan. Karena kamu juga akan bertemu dengan orang yang tepat gitu ya. Akan tetapi, kalau kamunya masih berada di zona nyaman, kamu tidak berani untuk mengambil resiko, tidak berani untuk melakukan suatu perubahan, ataupun keputusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Ya pastinya kamu akan mendapatkan orang yang salah lagi, atau dalam situasi yang sama lagi gitu. Jadi ini semua keputusan ada di tangan kamu sendiri. Nah, dan di bulan Juni ini, tadi aku udah bilang banyak sekali yang akan melakukan perubahan. Mungkin dari sekarang juga, sudah mulai sedikit demi sedikit mulai memahami atau mengerti diri sendiri. Mengerti tentang perasaan kamu sendiri. Apa yang kamu ingin kamu jadi tahu. Mana yang memang perlu dipertahankan, mana yang perlu dilepaskan. Kamu sudah belajar untuk ke sana. Dan akhirnya ada hadiah yang akan kamu dapatkan, yaitu kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang berpotensi menjadi
menjadi takdirnya kamu, atau jodohnya kamu. Di sini ada wedding. Atau yang saat ini, kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat itu. Siapa tahu di bulan Juni ini ya dia. Akhirnya dia bersedia menjadikan kamu sebagai pasangan hidup kamu. Kayak dilamarlah ya di bulan Juni ini. Berarti ini merupakan kabar yang baik untuk kalian ya. Ya diaminkan yang baik-baiknya ya. Kemudian kita lihat lagi dari versi tarotnya untuk melihat potensi untuk menikah ini. Dia adalah belahan jiwa kamu. Sangat besar sekali peluangnya bagi kamu. Nah dengan perubahan ini berarti kan tidak sia-sia ya perubahan kamu ini. Tidak sia-sia penantian kamu. Kesabaran kamu itu tidak sia-sia. Terbayar ini dengan kebahagiaan. Dengan menikah dengan orang yang tepat. Bersama dengan orang yang tepat itu sangat membahagiakan. Sekali begitu ya, yang bisa menerima kamu apa adanya. Tulus mencintai dan menyayangi kamu tentunya gitu. Ada King of Wands. Serta di sini ada King of Pentacles. Oke di percintaan kamu di bulan Juni ini. Di bulan Juni ini, bukan hanya kamu bertemu dengan orang yang tepat. Tapi juga perjalanan hidup kamu akan berubah total. Jadi memang semua perubahan itu bukan dari orang lain, bukan dari apa ya, ibaratnya semesta, tapi dari diri kamu sendiri, dan semesta yang akan mewujudkan, atau Tuhan yang akan mewujudkan. Gitu ya kalau kamu berubah, kalau kamu berani untuk mengambil sikap, berani untuk mengambil keputusan, berani untuk mengambil resiko, kamu bergerak maju atas kemauanmu sendiri, kamu tidak pantang menyerah, kamu selalu optimis, dan yakin terhadap diri kamu sendiri, maka inilah yang akan kamu dapatkan. Bukan masalah percintaan aja, melainkan masalah kehidupan kamu, di karir kamu dan finansial kamu. Hal-hal baik itu akan datang untuk kamu ya. Ya seperti itu. Semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Satu persatu semua akan berjalan dengan sesuai kehendak kamu, ataupun keinginan kamu, atau harapan kamu, atau bisa juga doa-doa kamu. Dari dulu sampai sekarang akan mulai terwujud. Akan mulai kamu dapatkan seperti itu ya. Finansial semakin membaik, pekerjaan juga semakin bagus. Yakin kerja kamu semakin oke gitu kan ya. Terus juga kamu sudah bisa belajar untuk bisa apa tadi ya. Menyortir begitu ya. Mana yang baik kamu pertahankan, mana yang tidak kamu lepaskan. Seperti itu ya. Misalnya kamu berada di lingkungan yang toksik, atau kamu berada dalam pertemanan yang ada yang toksik gitu. Ya kamu benar-benar kamu tinggalkan gitu. Ini demi kebaikan diri kamu sendiri. Atau misal kamu sekarang dalam hubungan yang cukup toksik. Dan kamu berani untuk mengambil tindakan untuk melepaskan hubungan tersebut dan akhirnya mendapatkan hadiah yaitu dipertemukanlah kamu dengan seseorang. Bukan cukup baik, tapi seseorang yang memang terbaik buat kamu. Begitu ya berarti. Semuanya itu entah luka sakit hati, luka kekecewaan, dan air mata kamu itu akan dibayar oleh Tuhan dengan hal-hal yang akan dibayar. Mungkin bisa dibilang kamu tadinya minta cuma 80% aja. Tapi Tuhan kasih 100% buat kamu ini semua. Segala aspek akan kamu dapatkan di bulan Juni ini. Ini merupakan kabar yang baik gitu ya tadi. Entah itu kamu akan segera dilamar oleh seseorang, atau kamu melamar seseorang sesuaikan gender kalian saja ya. Atau di sini ya ada yang rumah tangga kamu, yang tadinya sedang tidak baik-baik saja, tidak harmonis. Ini akan jauh lebih baik lagi. Akan jauh lebih harmonis lagi. Akhirnya pasangan kamu bisa mengerti kamu, mengerti keinginan dan kemauan kamu. Bisa menerima segala keluh kesah kamu atau curhatannya kamu. Tidak menyalahkan kamu lagi. Benar-benar bisa menghargai kamu. Itu mungkin yang kamu inginkan. Itu juga menjadi suatu doa yang kamu selalu panjatkan atau minta kepada Tuhan. Dan itu yang akan kamu dapatkan. Gitu loh, jadi harus percaya diri. Harus bisa belajar dari kesalahan. Menerima semuanya dengan legowo. Lapang dada. Harus berbesar hati. Kamu boleh bersikap, berbuat baik pada siapapun. Tapi ingat prioritaskan dulu diri kamu sendiri. Agar kamu juga bisa berbuat baiknya secara optimal atau maksimal terhadap orang lain. Karena kamu sudah tahu bagaimana cara mencintai. Seperti itu ya. Dan ini kamu yang, jika ada yang punya trauma, itu yang perlu kamu sembuhkan dulu. Gitu ya, sembuhkan dulu. Kamu harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan situasi ataupun kondisi yang ada.
atau berdamai dengan masa lalu kamu sendiri dan aku rasa di sini ya, kamu ini itu kayak apa ya? Hanan orang yang akan berpotensi menjadi takdirnya kamu. Atau pasangan kamu ini, seseorang yang sudah pernah bertemu dengan kamu. Seseorang yang sudah kenal dengan kamu. Seseorang yang mungkin pernah menjalin suatu hubungan. Makanya tadi saya bilang, bisa jadi di sini yang nonton video ini ya, beberapa di antara kalian. Jika kamu sudah menikah dengan dia, tapi hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja, maka hubungan kamu akan jauh lebih harmonis, jauh lebih bahagia ke depannya. Dan jika kalian ini saat ini single, ini akan hadir seseorang, tapi terlihatnya orang dari masa lalu yang masih menyimpan rasa terhadap kamu. Ya bagi kamu dan dia, sama-sama masih bisa merasakan energi masing-masing. Berarti ini adalah seseorang dari masa lalu kamu yang berpotensi menjadi pasangan hidupnya kamu. Nah, kita lihat apa yang ingin dia sampaikan terhadap kamu. Apa yang orang ini ingin sampaikan padamu ya. I love you unconditionally. Oh yeah, dia mencintaimu tanpa syarat. Jadi benar-benar dia, orang ini yang bisa menerima kamu apa adanya. I am not available. Ya dia akan menjadi pasangan sahmu ya. Pasangan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi gitu ya. Misalnya hubungannya itu tidak direstui. Entah itu oleh orang tua dia, atau orang tua kamu sendiri. Tapi jika sudah takdirnya, semuanya akan berbeda. Semuanya akan berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan, ataupun rencananya kamu begitu ya. Dan kita tetap di sini. Apalagi yang orang ingin sampaikan padamu. I want to be more and friends. Ya dia ingin lebih dari sekedar teman. Mungkin ini teman, hatisan masa lalu. Tidak melulu mantan ya, bisa juga ini teman masa kecil. PDKT-an kamu, atau HTS-annya kamu dulu. Dan akhirnya sekarang kembali, berkomunikasi lagi. Dan ternyata dia kembali untuk ajak kamu berkomitmen. Kayak gitu ya. Dan I want to tell you how I feel. Ia orang ini ingin memberitahukan padamu apa yang dia rasakan selama ini terhadapmu gitu. Berarti dia sudah siap untuk jujur. Bahkan untuk jujur membawamu dalam suatu hubungan yang lebih dalam. Lebih intens seperti itu. Yaitu yang orang ini harapkan. Bersama dengan kamu. Jadi kayak dia merasa dekat dengan kamu ini sesuatu hal yang luar biasa. Kayak dia tuh kayak udah ketergantungan. Dia nggak bisa jauh dari kamu. Nggak bisa melupakan kamu, nggak bisa move on dari kamu. Melepaskan kamu itu adalah kesalahan yang terbesar bagi dia gitu. Dia benar-benar tidak berdaya itu jika tidak bersama dengan kamu. Ya dan memang ternyata di sini. Hubungan kamu dengan dia itu begitu dalam. Gitu loh dia. Menginginkan hal ini benar-benar terjadi. Hal untuk menikah dengan kamu tuh pengen benar-benar terjadi. Ketika bila mana kalian di sini sudah menikah dengan dia. Ketika ada masalah yang datang. Mungkin dia lebih mendengarkan egonya gitu ya. Mengikuti egonya gengsinya, atau lebih mendengarkan omongan orang lain. Akan tetapi ketika dia sudah menjalani kehidupan dia tanpa kamu, dia baru merasakan, dia baru menyadari bahwa kamu ini benar-benar berpengaruh sekali gitu ya untuk dirinya sendiri. Atau kehidupannya dia. Jadi dia bila mana kamu kasih kesempatan lagi untuk dia. Dia tidak akan pernah lagi melepaskan kamu dan membuat suatu kesalahan. Tidak mau kamu sampai membenci dia, atau bahkan tidak lagi menerima dia kembali dalam hidup kamu. Seperti itu ya. Nah untuk zodiaknya di sini ada dari Taurus, Leo, Capricorn, Pisces, kemudian ada Scorpio, Libra juga ada, ya Cancer juga ada dan. Oke baik, semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Dan ingat, kalau misal ini tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.